bagaimana vibrasi massa itu bisa kita gerakkan dengan hanya sebuah opini yang kita keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tendra Istanabi di IMM Talks. Masih dalam suasana COVID, beberapa waktu yang lalu IMM Talks juga menyinggung berbagai tema mengenai COVID. Kali ini kita masih seputar juga mengenai kondisi COVID ini, tetapi kita akan ngobrol-ngobrol mengenai dampak COVID terhadap usaha kecil menengah atau UKM, di mana ya sebagian masyarakat Indonesia ini perekonomiannya juga ditopang oleh ekonomi menengah dan kecil tadi, dan tentu sangat terdampak yang cukup signifikan di era COVID ini. Dan kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang spesial. Beliau saya menyebutnya Kang Edi Risdianto. Ya. Selamat siang, Kang. Selamat siang, Mas Ya, Tendra. kalau di sini siang ya. Ya. Sehat nih, Kang? Alhamdulillah, luar biasa. Beliau ini adalah sering berkecimpung bergerak dalam bidang konsultan, ya pendampingan, pemberdayaan seperti itu. Jadi sering berinteraksi dengan teman-teman UKM ya, Kang Edi ya, mendengarkan mungkin pendapat mereka, keluh kesah seperti itu ya, terutama dalam COVID ini. Baik, nanti kita akan bicara seperti itu, Kang. UKM itu saat ini seperti apa, kondisinya seperti apa, dan jenengan pasti punya banyak teman yang bergerak di sana, dan ya dampaknya seperti apa. Nanti kita cerita-cerita. Langsung, yang pertama, seberapa besar, maksudnya dari kondisi COVID ini, teman-teman di UKM itu merasakan dampaknya seperti apa? Mungkin kalau level lokal ya, mungkin di Piungan, sekitar Piungan, atau mungkin di Kabupaten Bantul, seperti apa ceritanya teman-teman dari UKM? Baik Mas Tendra dan juga teman-teman di IMM Talk yang saya hormati, luar biasa. Kesempatan siang hari ini kita akan sedikit berbagi tentang bagaimana sih dampak dari pandemi ini terhadap kegiatan usaha di teman-teman UMKM gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah melakukan beberapa survei kecil-kecilan itu di tingkat teman-teman UMKM, dan ternyata memang cukup luar biasa. Dari katakanlah 100% teman-teman UKM yang ada, terutama khususnya di wilayah Piungan internal sendiri, itu tidak kurang dari 70% itu sangat terdampak. Nah, 20% kurang lebih itu dia bertahan karena memang dia produk-produknya adalah produk-produk kebutuhan pokok yang mau tidak mau memang dibutuhkan. Katakanlah seperti bahan makanan, sembako dan sebagainya, sehingga mereka tetap bisa eksis berjalan meskipun tidak bertumbuh cepat itu. Nah, kemudian selebihnya itu adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder yang saat itu orang akan memilih kebutuhan pokok terlebih dahulu, sehingga betul kebutuhan sekundernya menjadi tertahan. Nah, ini yang mengakibatkan beberapa teman-teman UMKM itu mengalami bahasanya shock lah itu. Karena mungkin ada yang pesannya sudah masuk, order sudah masuk, tapi karena kejadian itu jadi di cancel gitu. Nah, ini yang bikin mereka shock. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai tumbuh, sudah mulai berjalan lagi, dan kebutuhan-kebutuhan yang sekunder, kemudian bahkan yang tersier pun sudah mulai jalan itu. Jadi itu Mas Tendra. Jadi COVID ini ibaratnya hantaman besar untuk mereka yang ya otomatis bagi mereka tadi yang bergerak dalam produk-produk sekunder tersier tadi. Betul. Saat ini berarti gimana kondisi mereka ya? Tidak ada pesanan seperti itu? Pesanan sebenarnya ada. Ini sudah mulai jalan. Jalan. Katakanlah kebutuhan-kebutuhan dapur, kemudian fashion dan sebagainya. Banyak dari mereka yang mencoba melakukan inovasi dengan memberikan diskon khusus. Kemudian bahasanya mungkin ada cuci gudang. Ya strategi-strategi marketing yang mereka gunakan supaya mereka tetap bisa bertahan gitu. Iya, berarti lebih ke marketing ya, karena saya kira juga nggak cuma UKM saja ya, industri-industri besar yang misal fashion juga mereka terdampak dan beberapa kali juga diskon seperti itu ya. Iya, betul. Iya. Kemudian saat ini di era new normal berarti ya. Kalau kemarin yang pas 2 bulan yang lalu kan memang benar-benar cenderung off mungkin ya, terdampak. Nah, sekarang sudah mulai bergerak, dan arahnya seperti apa teman-teman? Sudah mulai berproduksi, siap untuk berproduksi normal atau? Secara umum
Mereka sudah mulai bergerak. Bergerak artinya mulai menata baik sistem pemasarannya, kemudian model pemasarannya. Karena sekarang peer-to-peer-nya berjalan ya, tetapi mereka lebih mendorong lagi untuk secara market online. Karena dengan posisi COVID seperti ini kan interaksi sesama kita itu banyak dibatasi lah di banyak tempat, banyak dibatasi sehingga biasanya pemesanan lewat online, kemudian COD atau mungkin diantar via paket dan sebagainya. Jadi mau tidak mau menyesuaikan kondisi yang ada dan bergerak dalam Betul. Ya. Online tadi ya. Ya. Ya, ini menyinggung masalah online online juga. Ini kan hikmahnya dari COVID itu juga terakselerasi ya. Era digital ini terakselerasi. Iya. Yang sebelumnya belum terbayang kegiatan misal webinar itu sekarang menjadi sangat jamak ya, sangat umum. Dan tentu saja di sektor ekonomi perdagangan itu mereka mulai bergeser ke arah online. Kalau yang besar mungkin sudah punya kemampuan ya, tapi untuk yang UMKM ini usaha mereka dalam hal online itu seperti apa? Polanya seperti apa? Atau hanya via di-share lewat grup WhatsApp atau seperti apa? Atau mungkin bahkan bisa buat web dan seterusnya? Nah, begini, menariknya adalah beberapa teman-teman UMKM yang pernah kita dampingi juga, mulai dari sebelum COVID bahkan, itu mereka sudah kita berikan kesempatan untuk belajar. Artinya belajar market online, kemudian bagaimana menggunakan media untuk promosi, penjualan dan sebagainya. Di awal dulu mereka belum begitu ngeh gitu ya, dalam bahasa kita mungkin belum begitu ngeh. Gimana sih Pak ini untuk jualan online, wah susah ini dan sebagainya, ribet gitu. Saya nggak terbiasa menggunakan Android, nggak terbiasa ini dan sebagainya. Kita coba ajarkan satu persatu pelan-pelan, bahkan kita kerjasama juga dengan salah satu marketplace besar juga di Indonesia, itu tidak saya sebut namanya ya. Nah akhirnya setelah adanya COVID ini hikmahnya luar biasa. Mereka jadi merasakan, ternyata ini manfaatnya gitu. Nah kemarin beberapa contoh juga UMKM kita bantu, kita support buatkan flyer-flyer sederhana lah, poster sederhana itu kemudian mereka tampilkan di status WA-nya, di grup paling gampang UMKM, paling gampang. Sehingga tinggal posting dan alhamdulillah responnya bagus. Gitu. Pemasarannya mulai bergerak, kemudian orderan juga 1-2 sudah mulai masuk. Nah ini yang luar biasa kekuatan daya tahan mereka untuk bertahan di situasi ekonomi yang seperti ini cukup bagus gitu. Jadi butuh ketelatenan baru ya. Betul. Selain tentu mengemas produknya juga memasarkannya tadi. Iya. Kalau sebelumnya memang sebagian besar masih konvensional ya. Iya. Tapi sekarang sudah hampir ya mungkin 70-80% sudah mulai bergerak via online. Ya utamanya lewat medsos, via Instagram, Facebook, kemudian semuanya WA gitu. Bisa di-share ya kalau teman-teman punya teman yang story-nya itu titik itu biasanya isinya produk-produknya nih. Iya. Story-nya lingkaran kayak benang jahit itu. Itu isinya produk semua. Biasanya itu. Kemudian jenengan kan bergerak dalam bidang pendampingan ya. Itu bisa diceritakan bukan model atau bentuk pendampingan yang biasanya dilakukan untuk teman-teman UMKM itu seperti apa? Oke. Model pendampingan yang kita lakukan itu ada tahapan-tahapannya ya. Antara lain kita bisa sampaikan paling tidak ada 6 tahapan. Nah yang pertama kita dampingi dari sisi legalitas produknya. Nah legalitas produk ini terkait dengan bagaimana sih produk itu mempunyai legalitas. Mulai dari izin usaha mikronya, kemudian PIRT-nya, barangkali kalau makanan ya sertifikasi halal dan sebagainya. Nah ini banyak teman-teman UMKM yang sudah kita dampingi sehingga dapat bisa memperoleh itu. Kita memfasilitasi, menghubungkan di tingkat pemerintahan, mungkin membawakan brosurnya ke kecamatan, kabupaten. Nah, membantu memfasilitasi itu bagian dari pendampingan yang kita lakukan. Menjembatani ya? Menjembatani, betul. Ada juga yang kita tunjukkan jalurnya, mereka memproses sendiri. Nah, itu yang sangat kami apresiasi. Gitu. Justru mereka bergerak keinginan sendiri. Gitu. Kalau berkaitan dengan legalitas ini, berarti sangat penting ya intinya. Sebuah produk itu punya legalitas resmi. Iya pasti. Saya contohkan gini, misalkan Mas Tendra ini membeli satu produk, di situ hanya dibungkus plastik bening biasa tanpa ada keterangan embel-embel apapun, dan itu makanan. Kira-kira disandingkan dengan satu produk yang di situ sudah ada mereknya, ada PIRT,
ada kadaluarsa dan sebagainya, kira-kira pilih yang mana itu kan? Yang lebih Ya pasti pilih yang sudah ada meyakinkan. Karena ada PRT, ada kadaluarsa. Sementara yang satu tidak ada keterangan apapun. Ya kalau itu masih layak konsumsi. Kalau ternyata itu sudah basi kan malah jadi penyakit nanti. Iya. Itu Dan salah satu contoh penting. Mungkin juga standarisasi masuk ke toko-toko itu salah satunya itu juga. Betul. Bagaimana mereka bisa masuk ke toko-toko yang besar, bahkan masuk di bandara dan sebagainya itu karena mereka sudah punya legalitas produk itu. Gitu. Yang pertama tadi ya legalitas produk. Kemudian kalau yang kedua kemudian ada namanya standarisasi dari produk itu sendiri. Standarisasi kan setiap produk itu pasti punya standarisasi. Misalkan satu contoh makanan. Nah, makanan itu tingkat kekeringannya berapa gitu ya. Atau kemudian rasanya, seasoningnya, bumbunya. Terlalu asin, terlalu manis, terlalu pedas. Nah, ini mereka pasti punya standar masing-masing produk itu. Produk-produk di samping olahan mungkin kerajinan dan sebagainya juga punya standarisasi, baju, fashion dan sebagainya pasti punya standarisasi. Kaosnya itu ukurannya berapa? 30 S cotton, 20 S cotton. Nah, itu masing-masing punya standar umumnya, betul. Nah, yang kedua adalah standar marketnya. Kadang pasar itu menginginkan satu hal yang berbeda. Pak, Bu, saya pengen makanan yang ini tapi pedasnya lebih misalkan. Nah, itu standar market. Itu mereka khusus punya pesanan sendiri. Nah, ini ya juga harus kita perhatikan sebagai bahan evaluasi meningkatkan value proposition atau nilai tambah yang ada pada produk yang kita miliki. Gitu. Sebagai ciri khas begitu? Betul, sebagai ciri khas bahwa kita sama-sama, misalkan satu contoh makanan, kita sama-sama produksi keripik kentang misalkan, tapi keripik kentang saya beda. Bedanya di mana? Nah, itulah value proposition-nya. Nilai tambah yang dimiliki oleh produk tersebut sehingga orang memilih produk kita. Jadi ketika kita bikin produk, kita harus paham dulu standar utamanya yang umum itu apa. Betul, standar umumnya kita harus tahu. Betul. Kemudian kita harus juga kalau pengen ada perbedaan atau ciri khas tadi ya melihat apa. Ya, gitu ya. segmen pasar yang akan kita bidik mana ini? Apakah usia remaja, apakah orang tua, apakah ibu-ibu dan sebagainya. Ini nanti terkait dengan segmen pasar. Gitu. Standar ya. Kalau nggak melihat itu ya produk kita menjadi kalah yang lain ya. Nggak laku, bisa jadi nggak laku karena dianggap kualitasnya di bawah standar. Itu tadi ya mengenai standarisasi produk ya. Kemudian ada lagi tadi yang ketiga. Yang ketiga terkait dengan manajemen. Nah, manajemen ini pada posisi manajerial baik dari sisi penataan sumber dayanya, perangkat usahanya, mungkin unit produksinya, pengelolaan administrasinya, keuangannya dan sebagainya ini masuk dalam lingkup manajemen itu. Nah, kalau usaha tidak dimanajerial dengan baik, uang masuk kantong, keluar kantong yang sama, akhirnya belanja, itu nanti repot. Jadinya keuangan usaha itu jadi campur dengan keuangan rumah tangga. Kelihatannya laku keras, tapi kok untungnya nggak kelihatan. Nah, sering-seringnya kan begitu. Iya. Betul. Jadi paling tidak prinsip dasarnya membedakan dulu ya, mana untuk ini khusus untuk usaha dan ini khusus mungkin untuk perputaran rumah tangga. Betul, Jadi perkembangannya, progresnya bisa mengerti, bisa dipantau. Ya minimal tercatat, terpaksanya secara uangnya itu mungkin terpakai, tapi catatannya ada sehingga bahasanya kalau dalam sebulan itu berapa? Iya, kelihatan untungnya berapa atau rugi berapa. Omset dan seterusnya. Yang ketiga ini, yang kemudian lanjutnya. Nah, yang keempat adalah terkait dengan kita dampingi cara kurasi produk. Nah, kurasi produk ini ada hubungannya dengan standarisasi produk tadi. Apakah produk ini kita lihat dulu, apakah standarnya sudah sesuai. Yang pertama, kemudian ketika akan diluncurkan ke pasar, kira-kira sudah layak belum ini? Gitu. Sesuai nggak dengan standar market yang ada? Oh, ternyata ketika kita mau luncurkan, packagingnya kok masih norak. Nah, mau tidak mau harus dibenahi dulu. Bisa dipincuk. Iya, harus dibenahi dulu. Gitu. Atau mungkin sudah di plastik tapi labelingnya asal-asalan kan bisa jadi itu. Hanya pakai kertas di fotokopi, ditempel pakai solasi gitu kan. Putih, Nah, sebisa mungkin kurasi produk ini bisa lebih mengangkat nilai lagi sehingga ketika dilempar ke pasar
itu menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen itu. Iya. Ya. Nah, kemudian yang kelima ini terkait dengan market linkage ya. Market linkage ini kita mencoba menyambungkan antara satu pengusaha dengan pengusaha yang lain dengan segmen pasar yang ada sehingga mereka bisa saling bisa jadi saling bertukar produk, bisa saling jual beli, bisa jadi berbagi konsumen juga. Nah, kemudian ada lagi yang lebih spesifik yaitu tentang bagaimana seorang penjual itu bisa memetakan marketnya. Apakah dilihat dari sisi umurnya, apakah produknya itu konsumennya adalah anak muda, orang tua, bapak-bapak atau ibu-ibu gitu. Karena kan nggak mungkin kita jualan mukena segmen pasarnya bapak-bapak, pasti ibu-ibu. Nah, kecuali bapak-bapak yang sangat sayang istrinya itu kemudian membelikan mukena untuk hadiah istrinya itu juga boleh, tapi kan segmentasi khusus tuh berarti. Segmentasi khusus betul. Kemudian untuk anak-anak muda, kemudian anak-anak kelas SMP, generasi milenial itu kan pasti punya segmen pasar sendiri. Nah, ini keuntungannya bagi produsen maupun bagi pelaku usaha yang bisa memetakan dengan jeli. Membaca itu juga ya betul, itu kesempatan luar biasa. Karena kan kalau dulu orang jualan itu dengan model tebar jala ya. Pokoknya kena nggak kena tebar itu aja. Katakanlah kita nebar 100, soal yang beli hanya 2 orang ya itu nasib katanya begitu. Rezeki sudah diatur. Rezeki juga diatur. Nah, betul. Itu metode lama. Nah, metode sekarang itu adalah pakai sistem shot on target itu. Syukur tidak hanya kayak sepak bola. Iya, tidak hanya satu peluru satu sasaran, tapi bisa jadi satu peluru 3 atau 4 sasaran. Gitu. Sehingga kita tahu betul, oh ini yang menggunakan produk saya adalah segmen ini, segmennya ini. Mungkin segmen hobi atau segmen umur atau segmen apa. Gitu. Kita sesuaikan sehingga lebih tepat sasaran. Nah, soal yang lain nanti kena imbas itu bonus gitu, bahasanya begitu. Tapi fokusnya kita situ. Iya betul. Sehingga kita tidak buang-buang energi, lebih hemat, efisien dan efektif. Gitu. Nah kemudian yang tidak kalah penting kita adalah venture capital. Venture capital itu bagaimana kita mendampingi teman-teman UMKM ini untuk bisa kita koneksikan dengan lembaga-lembaga usaha. Nah kalau kita mengacu pada kegiatan di UMKM Center yang ada di Elbumi itu ya kita sambungkan dengan BMT Elbumi. Elbumi 37 Piungan di mana mereka bisa mendapatkan akses permodalan dari sisi pendanaan dengan mudah. Meskipun yang namanya modal itu tidak hanya sekedar uang ya, tapi modal itu bisa sumber daya. Nah, sumber daya itu banyak sekali kan, sumber daya peralatan, sumber daya manusia, itu yang paling penting. Iya. Berarti 6 tadi ya, sudah ya? Iya, nah ada lagi satu tambahan yang biasanya kita berikan bonus bagi mereka untuk pendampingan itu adalah expo. Nah, pameran gitu ya? Ya, pameran. Tapi dalam arti expo ini bukan sekedar expo pameran barang berjejer-jejer meja itu tidak. Bisa jadi itu salah satunya. Tetapi saat ini kita lebih memakai expo itu adalah bagaimana kita bisa saling membantu memasarkan produk dari teman-teman di jejaring UKM ini dengan media-media yang ada. Misalkan ada flyer, saya misalkan bantu nyebarkan posternya UMKM Ketela misalkan, bantu UMKM buat kursi, buat apa dan sebagainya. Nah, mereka saling support, saling membantu. Ini yang menjadi luar biasa. Sehingga expo yang dilakukan adalah bukan hanya menjual produk yang kita miliki saja, tapi kita bisa membantu saudara atau teman-teman kita yang punya produk yang mungkin sejenis atau berlainan gitu. Sehingga saling support. Ya, saling berjejaring tadi. Iya, betul. Iya. Karena kan bahasa sederhananya kan kalau orang-orang bijak mengatakan kan kita membukakan pintu rezeki orang lain itu sama saja membukakan pintu kesuksesan kita gitu. Sendiri gitu ya. Nah, betul. Ya, kita membantu orang lain tentu kita juga insya Allah kan dibantu ya dengan berbagai cara yang mungkin tidak kita tahu begitu. Iya. Itu tadi ada 7 ya model pendampingan yang dilakukan. Kemudian kalau sebuah produk itu Kang Edi, sebenarnya penting mana antara kemasan dan isi? Kan ada yang juga yang bilang bahwa isi itu mungkin nggak terlalu penting ya. Yang penting
kemasannya bagus, packagingnya bagus, kemudian marketingnya juga bagus, sasarannya. Kadang orang-orang tertentu tidak terlalu paham juga dengan produknya itu. Seperti itu. Artinya ada relativitas di situ loh. Misal ada makanan dia bilang enak, kemudian ada yang bilang nggak enak atau mungkin biasa-biasa saja, atau seperti apa? Oke. Pentingnya. Analoginya begini Mas. Jadi kalau Mas Tendra ini saya berikan pilihan. Ada air susu itu yang kita letakkan di teko plastik, gitu ya. Yang kedua ada air comberan yang kita letakkan di dalam teko emas. Waduh. Nggak kelihatan. Pilih mana itu? Pilih yang teko emas atau teko plastik? Kita nggak tahu. Nggak kelihatan ya? Iya nggak kelihatan. Milih emas biasanya. Milih emas. Dijual aja gitu. Iya. Bisa untuk beli susu gitu ya. Nah, artinya gini, kadang orang itu lebih banyak tergoda oleh visual. Iya makanya. Memilih produk itu dari kemasan. Sehingga mereka tidak begitu memperhatikan isi. Sementara untuk produk UMKM ini dua-duanya sama penting. Gitu. Jadi isinya penting, kemasan juga penting. Gitu. Isinya enak, kalau kemasannya kurang bagus orang tidak akan tertarik. Gitu kan. Tapi kalau hanya memperbagus kemasannya saja, kemudian kualitas isinya enggak diperhatikan, juga orang sekali beli kecewa, sudah. Maka dua-duanya harus diperhatikan. Kualitas produknya ditingkatkan, kemasannya juga harus tetap dijaga. Sehingga orang menjadi naik trust-nya. Ketika trust itu naik, kepercayaan naik, maka pasti pembeli itu tidak akan menyedih sekali. Pasti dia akan kembali dan menjadi langganan. Yang terpenting di sana. Ya, tapi mungkin ada beberapa anomali, misal di Jogja kan ada misal restoran atau tempat makan yang kalau dibilang kemasan itu wadah itu tempatnya jualan itu biasa-biasa saja, tapi ramai sekali. Bahkan ada yang suatu makanan itu harus cuma ambil sendiri di pawonnya. Ternyata ramai. Nah itu seperti apa melihatnya? Ini segmen pasar, Mas. Jadi ini betul. Ini terkait dengan segmen pasar. Nah, segmen pasar kita kan macam-macam. Ada yang segmen pasar itu dia hanya menginginkan beli di satu tempat itu suasananya. Mungkin makanannya biasa, itu makanan desa bahasanya mungkin sayur lodeh, sayur terong dan sebagainya, tapi suasananya nyaman. Di antara aktivitas mereka yang jenuh dan sebagainya, mereka menemukan kenyamanan di situ. Ya, sebenarnya makanannya di rumah biasanya makan itu. Betul. Menemukan memori kenyamanan di situ. Nah, sekarang kan yang diangkat adalah memori orang. Makanya orang berjualan itu sekarang yang dimainkan dua hal, Mas. Yang pertama adalah memainkan motivasi, kemudian yang kedua adalah memainkan emosi. Gimana itu penjelasan? Satu contohnya begini. Motivasi itulah bagaimana kita naikkan gengsi dari konsumen itu. Misalnya saudara Mas Tendra kalau makan di sini jadi keren nih. Ya, makan di sini jadi minum kopi ada logonya hijau-hijau. Betul, naikkan motivasinya. Ada logonya hijau atau kuning, harganya 5 kali lipat atau 10 kali lipat dengan yang di angkringan. Ya, di foto kan. Iya, Instagramable gitu kan. Nah, yang kedua memainkan emosi. Emosi ini artinya membangkitkan kenangan masa lalu. Bisa jadi kita makan di suatu tempat, makanannya biasa, tapi ketika kita hadir di situ, memori masa lalu kita terulang. Di sini teringat dulu bercengkrama dengan siapa, dengan orang yang disayangi, mungkin dengan keluarga, dengan orang tua dan sebagainya. Teman-teman gitu. Betul, memori zaman sekolah dan sebagainya. Ini yang dibangkitkan itu. Nah, dua hal ini yang sekarang sedang dibidik oleh pelaku-pelaku usaha, memainkan motivasi dan emosi. Jadi ya menjadi tadi, misal ada yang bilang, wah tempat TW sing apik rasanya biasa ya, itu ya memang strateginya seperti itu. Nek pengen makan yang enak beneran ya kalian bisa cari yang memang sesuai selera gitu ya, tetapi segmennya tentu berbeda. Lanjut Kang Edi, saat ini di era digital ini tadi disinggung juga di awal, semua orang kan bisa mudah sekali ya berjualan ya. Teman-teman saya juga kalau lihat di story status itu kan banyak yang jualan gitu. Yang bahkan ada yang nyambi punya profesi tertentu kemudian bisa menjadi juga jualan dan seterusnya. Nah itu tren seperti itu jenengan melihatnya seperti apa? Apakah itu hanya tren saja atau juga nanti kedepannya akan setiap orang itu bisa multitasking ibaratnya ya? Saya kebetulan saya profesi, misal saya perawat gitu, atau saya guru atau apa dokter, tapi saya juga apa gitu. Setiap orang apakah akan seperti itu? Menurut jenengan di gimana ini? Baik.
Gini Mas Trinita, jadi orang jualan itu sebenarnya semua orang bisa melakukan. Iya. Tetapi yang perlu dilihat adalah apakah dia menjalani itu dengan passion, betul itu. Artinya dia menjalani dengan fokus, dengan segenap usaha yang nyata gitu ya. Ada juga yang dia jualan itu hanya ngikut temennya gitu. Temennya jualan ikut jualan. Iseng-iseng. Iseng-iseng itu, siapa tahu nanti dapat untung besar. Nah, nanti yang bertahan itu adalah orang yang memang betul-betul dia passion di situ dengan sungguh-sungguh. Nah, kesungguhan itu dibuktikan dengan apa? Dengan minimal 3 hal. Yang pertama adalah dia selalu melatih skillnya, nah, skill berjualannya. Nah, gimana skill berjualannya? Skill berjualan itu bisa dilakukan katakanlah mulai dari bagaimana strategi marketingnya, bagaimana menaikkan kualitas produknya dan seterusnya, itu skillnya dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah knowledge-nya, pengetahuan. Bagaimana dia mampu menguasai produk yang dia jual. Karena jangan sampai kita jualan satu produk ketika ditanya orang, waduh saya nggak tahu ini minuman kesehatan misalnya, tapi kita nggak tahu khasiatnya apa, nggak tahuan, ini kan jadi lucu gitu. Nah itu yang harus ditingkatkan. Kita tahu betul, paham betul dari A sampai Z produk yang kita jual, sehingga trust orang itu semakin yakin gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah attitude. Attitude adalah sikap. Bagaimana sikap kita membangun usaha ini menjadi betul-betul sebuah usaha yang menjadi di samping passion juga serius gitu, serius dan menghasilkan gitu. Karena kalau usahanya sekedar iseng, ikut-ikutan teman, ikut-ikutan tren, ya nggak akan bertahan lama gitu. Iya, jadi ya prinsipnya kalau itu memang diseriusi ya semuanya bisa. Bisa. Maksudnya tadi cara gampangnya ya ketika kita niat berjualan itu ketahanan tadi ya. Betul, seberapa kita passionnya itu terlihat dari itu ya. Iya, endurance dari orang itu kan macam-macam ya. Apa dia daya tahannya lama atau sebentar itu masing-masing. Bahkan Rasulullah sendiri kan mensabdakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah usaha. Nah, maka semuanya berkesempatan punya usaha. Bahkan termasuk katakanlah ada Pak Guru, Bu Guru yang usaha itu nggak masalah, itu nggak ada larangan. Iya. Baik, menarik. Untuk kalangan pemula, Kang Edi, menurut jenengan tipsnya untuk memulai usaha atau usaha mungkin usaha kecil dulu ya biasanya ya. Itu seperti apa? Gampangnya? Sederhananya memperhatikan 2 hal, Mas. Dua hal ini adalah yang bisa dipilih salah satu lah. Katakanlah yang pertama adalah product oriented atau market oriented. Nah, apa itu product oriented? Product oriented adalah kita menghasilkan atau menciptakan atau sudah memiliki produk. Kemudian produk itu kita utilize, kita tingkatkan kualitas dan standarisasinya sehingga kita bisa membidik pasar-pasar yang kita tuju. Nah, yang kedua adalah market oriented. Market oriented adalah kita melihat kita sudah punya pasar nih. Nah, bisa jadi karena Mas Tendra ini sudah punya banyak follower gitu kan. Kemudian itu dimanfaatkan untuk berjualan. Nah, karena follower saya ini katakanlah misalkan Mas Tendra punya follower 5 juta gitu ya. Nah 5 juta ini bagaimana ini jangan disia-siakan ini, pasar bagus ini. Apa sih yang dimaui oleh followernya misalkan, oh mereka suka topi saya misalkan. Nah kemudian bisa saja Mas Tendra cari produk topi di branding. Tendra Istanapi, ya, dijual ke mereka pasti akan cepat laku gitu. Iya. Iya. Nah itu 2 hal itu. Jadi manfaatkan product orientednya atau market orientednya. Iya. Jadi kalau yang market itu lebih ke personal branding juga berarti ya. Iya betul. Ketika seorang punya tadi follower udah terkenal lah. Iya. Kalau politik itu elektabilitasnya cenderung tinggi ya. Cenderung tinggi. Dan makanya kan banyak sekarang artis-artis yang dia punya follower banyak, akhirnya yang awalnya tidak jualan sekarang jadi jualan. Ya ada Syahrini akhirnya jualan jilbab, terus siapa lagi jualan roti yang di Jogja roti itu. Artis lah, roti artis. Gitu. Jadi lebih ke personal brandingnya juga. Mungkin barangnya sebenarnya bekerja sama dengan pihak lain ya. Iya, bisa jadi dia nggak produksi sendiri, tapi tinggal nambahi nama dia aja. Mungkin nanti ada perjanjian tertentu ya betul. yang menguntungkan, saling menguntungkan gitu. Terus terakhir Kang Edi, tadi berkaitan dengan COVID juga, harapan jenengan ke depan setelah ini, COVID itu tadi sudah singgung ada hikmahnya juga, ada
akselerasi ternyata. Nah, Iya. kedepannya itu UMKM itu harusnya seperti apa dan bergerak seperti apa ke depan? Gitu. Baik, Mas Hendra. Jadi UMKM ini dia akan bertahan kalau dia bisa mengikuti perubahan zaman. Nah, perubahan zaman yang terjadi sekarang adalah dunianya adalah dunia digital. Yeah. Nah, kalau zaman dulu, katakanlah ini fase-fasenya ya, dulu adalah zaman orang itu zaman berburu. Nah, zaman berburu itu yang kuat lah yang menang. Gitu. Kalau dia lemah nggak akan dapat hewan buruan. Nah, kemudian yang kedua adalah masa peralihan, yaitu masa agro ya. Agro itu adalah ketika dia memiliki lahan yang luas, dialah yang jadi juragan. Tuan tanah. Tuan tanah, betul. Nah, kemudian masuk ke fase capital, capital dunia industri itu bagi siapa yang punya modal, meskipun dia nggak punya tanah, tapi dia bisa mendirikan perusahaan di mana-mana karena dia mempunyai capital yang kuat. Nah, di saat-saat seperti ini adalah dunia teknologi. Siapa yang menguasai teknologi, menguasai media, itulah yang menang. Maka katakanlah elektabilitas mau dinaikkan itu nggak penting untuk masuk satu persatu ke dusun-dusun, ya itu bisa dilakukan, tetapi pengaruh dari massa itu bisa dipengaruhi lewat media. Kalau dalam sebuah ilmu itu ada namanya mass vibration. Nah, mass vibration itu bagaimana vibrasi massa itu bisa kita gerakkan dengan hanya sebuah opini yang kita keluarkan. Ya, saya yakin mungkin Mas Tenda di dunia politik juga seringlah mendengar bagaimana seorang politisi, seorang pedagang atau seorang pengusaha melontarkan satu kalimat yang kalimat itu bisa mempengaruhi banyak orang. Itu menyebar sangat cepat. Nah, kalau ini sekarang istilahnya influencer juga ya. Betul, influencer. Bisa menginfluence orang gitu ya. Iya, mempengaruhi orang dengan sekedar kalimat. Nah, inilah kekuatan kalimat. Gitu. Iya. Profesinya nggak jelas mungkin, tapi dia biasanya dikatakan influencer ya. Iya. Tapi biasanya ya follower di Instagram dan seterusnya itu banyak ya. Jadi ketika dia bertitah begitu ya, beli produk ini ya semuanya akan ngikut ya. Ya, seperti itu kondisi zaman sekarang. Menarik sekali perbincangan kita, Kang Edi Rizdianto. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga kondisinya semakin membaik dan UMKM kembali pulih. Amin. Memberikan peluang yang lebih besar untuk orang-orang berusaha, baik yang sudah berkecimpung dalam UMKM maupun orang-orang yang mau memulai usaha. Anak-anak muda yang progresif yang mau memulai usaha jangan takut nih. Iya. Ke depan yang penting tadi ya punya produk yang bagus dan juga paham mengenai market atau pasar. Iya, market yang dituju. Ya. Terima kasih. Demikian pembicaraan kita di IMM Talks kali ini. Kita bicara banyak hal mengenai UMKM dan ya tadi ya membranding produk kita supaya laris di pasar seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.